Walaupun kotak masih ada dalam minggu terakhir bulan lingkungan hidup yang dicanangkan oleh Kemit, tetapi secara kalender gerejawi minggu ini adalah Minggu Kristus Raja. Tema kita Kristus dasar penciptaan alam semesta. Tidak saja kita berbicara tentang alam semesta, tetapi lebih kepada kita berbicara tentang siapa itu Yesus Kristus. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, dalam tradisi Yahudi atau tradisi orang Israel, ada 3 jabatan khusus yang disahkan dengan cara urapan atau dengan cara diurapi dengan minyak. Dan 3 jabatan ini diurapi dengan minyak untuk melegitimasi jabatan tersebut, yaitu jabatan dalam menjalankan tugas berdasarkan wewenang tanggung jawab. Dan saudara, yang pertama, jabatan yang pertama yaitu di bagian pemerintahan, yaitu jabatan raja. Jabatan raja ini diurapi. Itu yang pertama. Yang kedua, di bagian tanggung jawab di bagian rumah Allah atau dalam bait Allah, yaitu jabatan imam. Jabatan imam ini juga diurapi secara khusus. Dan saudara, yang ketiga, yaitu mereka yang dipercayakan untuk menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu jabatan nabi. Jabatan nabi ini juga diurapi. Jadi sekali lagi ada 3 jabatan tradisi dalam tradisi Israel. Jabatan raja dalam bidang pemerintahan, jabatan imam dalam bidang rumah bait Allah, dan juga jabatan nabi, yaitu yang menyampaikan berita Tuhan. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, dan orang yang diurapi ini 3 jabatan yang diurapi ini, mereka diberi gelar Mesia. Diberi gelar Mesia, atau yang biasa kita sebut dengan Mesias. Mesia itu bahasa Ibrani-nya, yang biasa kita sebut Mesias. Dan kalau dalam bahasa Yunani yaitu Kristos. Kristos ini kita biasa sebut dengan Kristus. Jadi saudara-saudara, kata Kristos atau Kristus atau kata Mesia atau Mesias ini berarti orang yang diurapi. Jadi 3 jabatan ini dia diberi gelar Mesia atau Kristus. Jadi itu bukan nama, bukan sebuah nama, tetapi sebuah gelar, Mesias atau Kristus atau Kristos, yang artinya orang yang diurapi. Saudara-saudara yang terkasih, ketika penulis Ibrani menyinggung tentang jabatan ini, kalau lihat bahwa di sini ada sebut kata jabatan salah satunya nabi. Ketika penulis Ibrani menyinggung ini, menarik bahwa di zaman nenek moyang berbagai cara dilakukan Allah untuk menyampaikan Allah punya perkataan, menyampaikan perkataan-perkataan, dan itu melalui gelar nabi ini atau Mesia atau Kristus. Bapak, Mama, Saudara yang terkasih,
Jadi dari salah satu dari 3 jabatan yang diurapi pada zaman dulu, Allah melakukan berbagai cara untuk menyampaikan firman-Nya melalui jabatan nabi ini. Dari sini kita akan bisa memahami siapa itu Yesus Kristus. Kitab Ibrani paling banyak menerangkan tentang siapa itu Yesus Kristus dari perspektif atau dari pandangannya orang atau agama Yahudi. Saudara-saudara yang terkasih, penulis Ibrani mengatakan bahwa firman disampaikan oleh para nabi. Namun setelah memasuki zaman akhir, di ayat yang kedua, setelah memasuki zaman akhir ini artinya zaman dimulainya karya keselamatan Yesus Kristus atau yang disebut dengan zaman keselamatan. Dan saudara, zaman akhir ini adalah zaman di mana dikaryakan oleh Yesus Kristus, dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi zaman akhir itu berbeda dengan akhir zaman. Kalau akhir zaman adalah akhir dari zaman akhir, yang disebut akhir zaman atau biasa orang biasa bilang parousia atau kedatangan Tuhan kembali. Sekali lagi, zaman akhir dan akhir zaman ini dia berbeda. Zaman akhir yang dimaksudkan oleh penulis Ibrani yaitu zaman Yesus Kristus, zaman terbukanya keselamatan. Dan akhir zaman yaitu akhir dari zaman akhir dari zaman keselamatan. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, di zaman akhir yaitu zaman keselamatan, penulis kitab Ibrani tiba-tiba dia beralih dan memancing dengan perkataan-perkataan yang luar biasa, sebagaimana dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Saudara, di situ dikatakan, ia mengutus anaknya mengambil alih tugas kenabian itu. Dia sendirilah yang menyampaikan firman itu melalui putranya. Ayat yang kedua, saya baca kasih kita. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia, Allah menetapkan dia, Allah menetapkan putranya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, untuk menggantikan nabi, dan Yesus Kristus sendiri yang menyampaikan firman itu. Makanya disebut sebagai zaman akhir atau zaman keselamatan. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, jadi seorang dulu dipakai dulu nabi, tetapi kemudian sekarang Yesus Kristus sendiri yang mengerjakan itu semua. Pertanyaan bagi kita, siapakah Yesus Kristus itu? Saudara-saudara yang terkasih, ayat 2 mengatakan, ia diberi hak untuk segala sesuatu. Diberi hak untuk segala sesuatu. Segala sesuatu artinya di bumi dan di sorga. Dia punya hak untuk di bumi dan di sorga. Allah memberikan wewenang itu kepada dia, putranya yang tunggal. Saudara-saudara yang terkasih, diberikan Allah Bapa memberikan itu kepada Yesus Kristus. Bahkan saudara dipertegas bahwa dunia diciptakan oleh dia. Allah telah menjadikan alam semesta melalui dia atau melalui Yesus Kristus. Kita bisa lihat dalam ayat yang kedua, yang ayat kedua bagian terakhir. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan menciptakan alam semesta artinya melalui Yesus Kristus. Allah menciptakan alam semesta. Yesus Kristus sebagai pencipta. Pertanyaan bagi kau, memangnya Yesus Kristus sudah ada waktu itu,
Lalu, di mana ayat yang menyatakan bahwa Allah menciptakan alam melalui Yesus Kristus? Saudara terkasih, coba kita buka Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan dalam ayat 14 bilang, firman itu jadi manusia. Lalu dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 31 bilang, manusia itu bernama Yesus. Maka saudara, izinkan saya untuk baca ulang itu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman garis miring Yesus. Pada mulanya adalah firman atau garis miring Yesus. Firman itu bersama Allah, dan firman garis miring Yesus itu adalah Allah. Saya baca sekali lagi. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama dengan Allah, dan Yesus itu adalah Allah. Maka saudara, ketika penulis Ibrani bilang bahwa Yesus menciptakan, Allah menciptakan melalui Yesus, ini tepat sekali. Allah menciptakan melalui Yesus. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, ketika kita bertanya, siapa itu Yesus? Bukankah harus dengan lantang kita berkata bahwa dia adalah juga pencipta? Makanya Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, teologi tentang Yesus Kristus penting untuk disampaikan. Yesus Kristus bukan sekedar yang banyak kali disampaikan. Benar, Yesus berperan sebagai nabi untuk menggantikan nabi-nabi yang lain sebagaimana dalam ayat 1. Tetapi saudara, Yesus sendirilah yang menciptakan alam semesta. Allah menciptakan melalui dia, Yesus Kristus. Jadi bukan sekedar nabi, tetapi dia pribadi yang menciptakan. Berarti pertanyaan bagi kita, siapa itu Yesus? Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Saudara-saudara yang terkasih, lalu penulis Ibrani omong lagi dalam ayat yang ketiga. Dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia di sini yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yesus mengambil rupa Allah. Saya akan mau bilang kepada kau bahwa jika engkau ingin melihat Allah dan supaya tidak mati, kan kau tahu cerita bahwa pada zaman Perjanjian Lama dikatakan bahwa kalau sampai ada orang yang melihat wajah Allah, melihat Allah pasti dia mati. Karena apa? Allah penuh dengan kemuliaan. Allah itu besar sekali. Ketika ada manusia yang melihat memandang Allah, pasti dia mati. Sama seperti Yakub. Kita tahu cerita Yakub ketika dia bergumul di Betel. Yakub setelah bergumul, lalu dia berkata, ketika aku muka dengan muka, aku tidak mati. Musa ketika berhadapan muka dengan Allah naik ke gunung, dan Tuhan bilang, mari ada perjumpaan Musa dengan Allah. Tetapi Allah bilang, lu membatas di sini saja. Bahkan lu lihat beta, tapi hanya lihat beta punya punggung belakang saja. Kenapa? Karena ketika melihat Allah, pasti Musa mati. Maka Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, kita bisa lihat Allah dan tidak mati. Kata surat Ibrani, melalui memandang Yesus Kristus. Ayat yang ketiga, dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kau bisa memandang Allah melalui Yesus Kristus dan kita tidak akan mati. Sebab dia adalah gambar wujud Allah sendiri. Melalui Yesus Kristus
hubungan kita dengan Allah menjadi sangat dekat. Kekasih-kekasih Tuhan, Yesus Kristus datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Ini benar, akan tetapi kita pun juga harus mengetahui bahwa Dia bukan sekedar hamba di dunia yang menghamba di dunia jadi manusia. Dia bukan sekedar manusia biasa. Dikatakan malaikat melayani Dia. Kenapa malaikat harus melayani Dia? Malaikat itu makhluk surgawi. Kenapa harus melayani Dia? Karena Dia adalah Allah sendiri. Dengan pemahaman ini, surat Ibrani mau meyakinkan kepada orang Yahudi yang telah beralih untuk percaya kepada Yesus Kristus, dan juga surat Ibrani mau meyakinkan kepada bapak mama saudara kotong semua bahwa pribadi ini, pribadi Yesus Kristus ini adalah benar-benar Allah. Lalu saudara yang terkasih, dari sini bagaimana kita merenungkan dalam kehidupan beriman kita? Bicara tentang Yesus Kristus dalam berbagai perjumpaan kita di kondisi era seperti ini, bukan saja berbicara tentang perbedaan keyakinan iman. Kalau beromong tentang perbedaan keyakinan iman, pasti orang akan berdebat tentang Yesus Kristus ini. Mereka bilang, oh dia hanyalah nabi, dia hanyalah manusia biasa. Tetapi hari ini penulis Ibrani mengatakan bahwa Dia adalah Allah itu sendiri. Saudara yang terkasih, jadi ini bukan soal di kondisi saat ini, bukan hanya soal tentang perbedaan keyakinan iman, tetapi juga kita harus meyakinkan kepada generasi-generasi muda untuk bagaimana ketaatan generasi-generasi muda ini terjadi pada Yesus Kristus. Untuk tetap bertahan, bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar mengaku bahwa kami mengaku bahwa Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bukan hanya soal tentang pengakuan, tetapi lebih daripada itu, yaitu tentang ketaatan. Saudara-saudara yang terkasih, dunia teknologi canggih. Kita tahu, kita sama-sama menikmati dunia teknologi canggih. Dunia teknologi canggih menjadi penyedia, menyiapkan semua fasilitas. Dan tanpa kita sadari, dunia teknologi canggih, dia menggantikan posisi Allah. Tanpa kita sadari, benar atau tidak, tetapi menurut saya, dunia teknologi canggih sedang mengganti posisi Allah yang menyiapkan segalanya. Sadar atau tidak, teknologi menjadi Tuhan baru bagi kotong, yang dimana menjadi tempat banyak orang tergantung pada dunia teknologi canggih dan bukan tergantung lagi kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, memang teknologi canggih ini memudahkan kotong menikmati itu, tak bisa dipungkiri. Kotong juga sudah bisa bilang bahwa kotong sudah boleh pakai teknologi hasil dari teknologi canggih. Tetapi pun juga tanpa sadari itu menjadi Tuhan baru bagi kita. Tempat banyak orang tergantung di sana, bukan lagi tergantung pada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, surat Ibrani mengingatkan bahwa Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah Sang Khalik semesta yang mana setiap lutut tunduk dan menyembah, dan setiap lidah akan mengaku. Dan di dalam Ibrani ini mengatakan bahwa kedudukannya ada di sebelah kanan Allah. Saudara, ini menunjukkan wibawa Yesus yang sangat tinggi sekali. Maka ketika kita berbicara tentang Yesus, siapapun kita yang berbicara tentang Yesus,
menjadi tertarik, sebab yang kita bicarakan adalah pribadi yang berkuasa di surga maupun yang di bumi. Jadi kalau omong tentang Yesus jangan bosan, omong tentang Tuhan Yesus jangan bosan. Karena apa? Harus menjadi hal yang menarik bagi kita, karena Dia yang bertata di surga dan yang bertata di kolam langit ini. Dia adalah Sang Pencipta. Dia yang menyediakan segala kebutuhan dari saudara dan saya. Namun Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, kita temui ada hal yang tidak menarik di kalangan kekristenan saat ini. Ketika berbicara tentang Yesus, menjadi tidak menarik lagi karena ada yang lebih mempesona hati, yaitu teknologi yang lagi booming sekarang ini. Coba kalau tanya generasi-generasi muda, pilih teknologi canggih ataukah pilih berdiskusi tentang Tuhan? Pasti generasi muda akan pilih untuk lebih baik bermain game online, lebih baik beta top up di game online itu ketimbang beta harus berdiskusi tentang Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, oleh sebab itu, kalau penulis Ibrani dia sedang bercerita, sedang bersaksi tentang siapa itu Yesus Kristus, maka tugas selanjutnya dari saudara dan saya teristimewa. Generasi putih rambut, generasi yang sudah berubah, generasi orang tua adalah generasi yang paling kenal dan lebih banyak pengalaman mengalami Yesus Kristus dalam kehidupan. Siapa yang rambut sudah ubah, sadar-sadar sudah. Sekali lagi, generasi putih rambut adalah generasi yang paling kenal dan lebih banyak pengalaman mengalami Yesus Kristus dalam kehidupan. Generasi ini lebih banyak tahu tentang karya-karya Allah dalam diri Yesus Kristus, tentang bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan. Tapi jangan karena begini lalu pulang potong samer cepat-cepat sudah jadi hitam supaya tersamarkan. Jadi itu bukan tugas. Saudara-saudara yang terkasih, yang rambut putih tidak usah samer, supaya menunjukkan bahwa di situ ada tanggung jawab untuk kasih tahu kepada generasi muda tentang pengalaman iman kita bersama dengan Yesus Kristus. Ketika generasi muda tanya siapa itu Yesus Kristus, dengan lantang kita mengatakan Dia adalah Allah Pencipta, Dia adalah penebus. Bacaan kita ini cuma 4 ayat, tetapi benar-benar penulis Ibrani mengupasnya bahwa Dia bukan saja cahaya kemuliaan Allah, bukan saja gambar wujud Allah, tetapi Dia penuh dengan kekuasaan. Dia melakukan penyucian dosa. Dia juga yang duduk di atas tahta yang paling tinggi. Dia berkuasa di bumi, di sorga dan di bumi. Jadi saudara, itu penting sekali untuk kita kasih tahu pada waktu diri sendiri dan juga kasih tahu kepada generasi muda kita. Maka ceritakanlah tentang Yesus. Dan saudara, supaya menarik, supaya cerita ini menarik, supaya berita tentang Tuhan Yesus ini menarik, maka kasih tahulah berdasarkan iman daripada bapak mama, iman daripada opa oma yang mengalami Yesus di jatuh bangunnya opa dan oma, di jatuh bangunnya kehidupan papa dan mama, di jatuh bangunnya kehidupan generasi putih rambut. Orang tua lah saksi tentang betul-betul Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ceritakanlah seperti penulis Ibrani menceritakan sehingga orang tertarik untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, hari ini orang berdebat mengatakan bahwa Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih. Beda.
Isa Al-Masih yang menurut kepercayaan saudara sebelah, yaitu dia tuh Isa Al-Masih, dia tuh Yesus, tetapi beda Bapak-Bapak. Isa Al-Masih yang menurut mereka itu dilahirkan oleh Maria di bawah pohon korma. Saudara, Tuhan Yesus dilahirkan, kau tahu itu berita, karena oleh pekerjaan Roh Kudus. Isa Al-Masih beda dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Walaupun banyak orang berdebat bahwa Yesus adalah manusia biasa, Yesus hanyalah nabi, maka orang Kristen mengatakan Yesus bukan nabi. Dia bukan sekadar nabi, dia adalah Tuhan pencipta yang menyucikan dosa saudara dan saya. Amin. Amin. Bapak, mama, bapak, saudara yang terkasih, momen ini penting untuk menyelamatkan generasi muda, generasi muda gereja hari ini. Jadi jangan potong hanya karena potong suka belet mau nikah, mau kawin, lalu potong omong bilang semua agama sama, Isa Al-Masih dan Yesus itu sama. Saudara-saudara, jangan potong karena potong kepentingan. Lalu kemudian ada orang tua juga yang bilang semua karena lain aku sebegini, dompet di sana juga sama menyembah Tuhan juga. Kepercayaan semua sama. Toh setiap agama mengajarkan tentang kebaikan. Bukan soal hanya sekedar kebaikan, tetapi lebih daripada itu, kotor jiwa akan ada di mana. Ingat, Yesus Kristus dalam surat Ibrani menceritakan dengan jelas, dia berada di tahta yang paling tinggi. Malaikat-malaikat surgawi adalah pelayan-pelayannya yang melayani dia. Ini menunjukkan tentang kewibawaan Yesus Kristus yang betapa tingginya. Maka jangan pernah samakan Yesus yang maha tinggi itu dengan manusia biasa. Dia datang sebagai manusia, tapi dia bukan manusia biasa. Dikatakan dia menjadi manusia, tetapi kecuali dosa tak tersentuh. Justru dia ambil walaupun dosa, serap walaupun dosa, supaya menebus saudara dan saya. Bapak, mama, saudara yang terkasih, jadi sekali lagi momen ini penting untuk menyelamatkan generasi muda gereja supaya kembali kepada Alkitab dan mencintai lagi, haus lagi, lapar lagi untuk mengenal Tuhan lebih jauh. Sehingga dari generasi ke generasi, kisah tentang Yesus Kristus adalah Allah itu tidak tergoyahkan, tidak pernah terbantahkan. Jangan hanya karena kepentingan soal jodoh, maka orang bilang semua itu sama. Jangan merendahkan wibawa derajat Yesus yang betapa tinggi hanya soal kawin dan mengawinkan. Ingat itu para orang tua, ingat generasi-generasi muda. Bukan soal tentang cinta saja. Alkitab sudah mengatakan bahwa terang dan gelap tidak bisa disatukan. Bahkan saudara-saudara, kau ingat akan cerita Ruth, kenapa Naomi dan dia punya keluarga keluar dari Bethlehem hanya karena soal lapar. Ada terjadi kelaparan berat di Bethlehem. Tetapi sebenarnya Tuhan mau bilang bahwa Bethlehem itu rumah roti. Lu sampai keluar untuk cari makan dari luar Bethlehem. Tuhan pasti pelihara. Tetapi mereka bersikeras untuk keluar dari Bethlehem rumah roti, pergi ke tanah asing, tempat yang dimana mereka tidak percaya kepada Tuhan. Pada akhirnya Naomi pulang dengan kosong, kuah kosong. Orang bilang generasi sekarang dengan kuah kosong. Pulang tidak bawa kembali suami maupun anak-anaknya, hanya bawa satu menantu saja, yaitu Ruth. Karena apa? Meninggalkan daerah berkat ini. Jangan sampai kita meninggalkan daerah berkat, meninggalkan sumber hidup hanya karena soal lapar, soal kawin dan dikawinkan. Tuhan menolong kita semua.
Salam damai Kristus Raja. Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Amin.